Assalamualaikum. Halo bro, ketemu lagi di channel Tugura TV. Mudah-mudahan hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Dimudahkan dan dilancarkan rezeki dan urusannya tentunya. Amin ya robbal alamin. Kali ini saya pengen review nih sprayer baru dari Tukura. Ini saya ada masuk sprayer yang nggak ada mereknya ya, belum ada mereknya. Tapi ini 20 liter. Jadi kemarin kan banyak yang request, Bang, review yang sprayer 20 liter. Nah, ini ada sprayer 20 liternya, ada sampelnya di sini. Nah, ini eh, agak lain ya, agak customnya. Kita lihat dari sampingnya juga. Ini pun belum ada tulisannya ya, belum ada tulisan modelnya, belum ada beratnya. Terus ini tutupnya. Nanti kita lihat aja. Nah ini cuma peringatan aja supaya baterai dicas penuh sebelum dipakai pertama kali. Di sininya juga tidak ada. Nah, nanti kita langsung unboxing dan mungkin kita timbang ya beratnya nanti berapa ya, timbang beratnya juga. Oke, kita unboxing dulu aja. Kalau kardusnya kan nggak perlu ditimbang ya. Ini kira-kira ya 7 kilo lah, kita unboxing. Kita unboxing aja. New product. Tulisannya gitu aja. Pertama ini adalah nozzle-nya. Semua plastik ya, orange. Ini bagus-bagus ya kelihatannya. Ini kelihatan dari ujung ini bagus-bagus. Meskipun plastik dia bukan yang kelihatan murah gitu ya. Kelihatan ujungnya itu bagus-bagus. Nanti kita lihat dan kita buka aja ya. Kita buka langsung aja. Gak apa-apa, kita buka aja. Nah ini yang 3 F3, beratnya 14 mili ya. 2, kelihatan plastiknya bagus. Nah ini yang ujung satu ya, satu titik ini ada tulisannya 8016. Ini yang lurus lubang 4 bagus. Dan ini yang 12 lubang 6 buat herbisida, pasti ada corongnya gini, ada pelindung anginnya. Bagus sih kelihatannya materialnya. Line holdernya atau penyangga dari sticknya ya, sama potensio. Dan ini ada dibawain karetnya lumayan banyak ya, 1 2 3 4 5 6, lumayan nih buat ini sticknya. Kita masukkan sedikit. Nah ini dia chargernya. Chargernya ini sayangnya masih 1 ampere ya, 14,4 1 ampere. 1 ampere nanti kita uji ya. Tapi lihat ini kelihatannya agak bagus. Cuma 1 ampere aja kita lihat. Handle yang polos. Standar tapi ini halus ya, halus intinya. Biasanya sudah ada filternya juga di sini kalau yang model gini ya. Nah, ini ada filternya. Kalau kotor yang filter-filter di sini ini mesti dibersihin. Ada karetnya. Nah, di sini adalah pernya di sini ya. Ringan handle itu. Nah, ini adalah tatakan punggung bagian bawah. Ini sticknya. Ini masih bahan yang stainless plastik ya beratnya, belum yang kuningan. Bisa dipanjangin. Standar lah, tapi cukup bagus nih kualitinya. Plastik tapi cukup bagus. Nah, kita lihat. Speed ya. Nah, ini dia. Sininya lagi nggak ada. Udah nggak ada. Ini manual booknya. Kapsek electric sprayer ya. Masih berbahasa Inggris semua. Di sini ada produk capacity 16 atau 20 ya. Jadi ini yang tulisannya 20. Nanti kita uji beneran 20 apa enggak. Ini pompanya. Baterainya 12, 10, 12. Ini yang ini kayaknya yang 8H. Dan ini pressure-nya 0,5 sampai 0,6 MPa. Arusnya 1,6 sampai 3,5. Ini 2 sampai 4 LPM ya. Lain-lainnya ini standar lah. Standar sprayer lainnya. Oke, kita lihat. Nah, ini selangnya modelnya yang langsung ditanam dalam ya. Berarti ini apa namanya, pompanya biasanya tanpa drat atau soket ya. Kalau saya lihat selang ini bagus ya. Tebal dan lemes.
Dan warnanya unik juga, ini tebal dan bagus ya. Ini working pressure-nya 0,9 MPa. Ini udah 100. Nah, ini threadnya juga halus ya. Halus banget gitu loh. Nggak, model itu yang nggak kasar tapi halus banget. Dan ini sepasang kayak gini. Nah, kita lihat di dalamnya apakah ada. Ini tutupnya langsung ada tentengannya ya. Ada tentengannya jadi buat nenteng. Tapi memang nggak ada kompartemen buat nyimpen partnya. Jadi langsung filternya juga bagus sih menurut saya, ini filternya kualitinya halus dan nggak ada sobek-sobek gitu yang ada sembrautnya itu. Dalamnya udah nggak ada lagi ya, nggak ada. Oh, ada satu gelas takarnya. Kalau dilihat dalamnya itu ya seperti itu, rapi ya, rapi banget. Plastiknya bagus, kokoh, kuat. Nah, kita lihat backnya, back tatakannya. Nah, ini gantungannya ini, gantungan apa ya? Gendongannya ini tebel, bagus. Adjustmentnya juga ada, busanya juga tebel. Dan ini ujungnya udah pakai yang metal ya, jadi gampang ini nyantolinya, nggak pakai ini tapi langsung tinggal cantol di sini aja ya. Ini nih deh, lubangnya enak ya. Nah, seperti itu, enak ya. Jadi bakalan kuat ya kesini sini atau lagi. Dan busanya beneran ya, bukan plastik yang ini tebel banget busanya, dan ada skrunya buat nyopot. Jadi ya nggak dilem tapi di bawah 1, 2, 3. Enak kayaknya sih. Kalau yang ini tinggal pasang di sini, dorong ke atas ya. Nah, ini tinggal pasang dari bawah terus dorong ke atas ya. Ini ngadepnya yang mana, yang atas bawahnya ya? Ini kali ya. Nah, ya nanti gitulah kira-kira. Nah, pertama saya akan timbang dulu ya, beratnya berapa ya. Oke, saya akan cek timbang dulu. Oke, saya mau timbang nih dengan tutupnya dan handle dan selangnya tanpa air ya, kosongannya berapa dia. Wah, 5 kilo ya, 5 kilo ternyata kosongannya nih. 5 kilo lumayan berat termasuknya ya. Berarti materialnya tebel. Kalau dilihat, mungkin kalau 5 kilo itu kalau kita lihat apa namanya, dari akinya udah 2 kilo ya, aki 2 kilo, terus pompanya setengah kilo, berarti 2,5 kilo, berarti 2,5 kilonya itu terdiri dari material plastik yang gini dan selangnya. Oke, ini udah kita timbang. Sekarang kita akan cek dalamannya ya, dalamannya seperti apa sih pompa dan oh ya, ini di sini ada ini ya, ada ininya nih, ada pengukurnya. Ini 1 liter, 5 liter, 10 liter, 15 liter, 18 liter, 20 liter. Nah, ini line holdernya di sini. Namanya gantungannya. Ini ada bolak-balik ya. Nah, sini. Nah, gitu. Nah, gitu nanti. Biasa buat bawahnya seperti itu ya. Ini ada meterannya. Di belakang ada nggak ya? Ini nggak ada. Oh ya, di sisi sini nih. Ini adalah lubang chargernya. Jadi kalau ngecas tinggal gini ya. Kalau misalnya kita ngetes akinya udah terpasang belum, tinggal kita colokkan ke sini aja. Yang ini modelnya nggak ada fuse-nya ya. Nah, itu nyala hijau ya, artinya memang akinya terpasang nih, akinya terpasang. Kalau kita colok nih harus menyala warna merah. Coba kita colok ya. Kita colok sini ya. Nah, dia warna merah ya, lampunya itu terangnya mantep ya, merah hijaunya itu. Chargernya meskipun kecil tapi menurut saya bagus gitu ya, desainnya. Nah, terus kemudian ini kan puterannya tuh ada di sini nih, belum saya pasang tadi nih puterannya, nggak apa-apa, nggak usah pasang. Nah, ini saklarnya ada pelindungnya, ini bagusnya ada pelindungnya. Nah, tuh dia supaya nggak gampang rusak karena kena air dari luar, jadi dikasih pelindung. Kalau tukuran kemarin kita akan coba pakai yang, nah itu nyala ya. Ini kita bisa juga putar gini ya, nyala. Jadi cara pakainya sama kayak seperti biasa ya. Kalau kita mau pakai potensio, ini saklarnya nggak usah di on kan, tapi ini nyalakan dari sini. Nah, kalau dinyalakan gini langsung maksimum. Ini tutupnya. Tapi tutupnya menurut saya ini rawan hilang ya.
Karena model gini ya, jadi kalau rawan hilang, mendingan pakai yang silikon itu. Nah, ini di sini ada warningnya. Ini ya warning-warning biasa lah ya. Nah, kita buka aja langsung bawahnya. Seperti apa? Nah, ini bawahnya ya. Ini tadi tindungannya nggak usah saya pasang dulu. Ini bawahnya, dan ini materialnya yang bagus dan tebal ya. Bukan yang kelihatan murah gitu, bukan. Ini kelihatan, kalau yang Cina-Cina itu ada yang murah banget. Nah, ini kelihatannya bagus dan tebal. Dan baut-bautnya ini stainlessnya stainless yang beneran bagus gitu. Stainlessnya. Kita akan coba buka aja ya, karena ini pembukaan itunya nggak ada di sini. Oke, kita buka sampai baut terakhir ini ya. Bautnya itu ada 6, 7, 8 ya, 7, 8. Nah, ini tutupnya gini ya kelihatannya. Nanti kita taruh semua. Ini akinya. Ini kalau dari baliknya itu, ini adalah charger, soket charger, ini saklar on off, saklar post, ini adalah speed control atau potensinya, dan ini akinya. Dan ini pompanya, ternyata pompanya itu dari Sin Leader ya. Nih Sin Leader SSJL, lagi pasti pakai bahasa Cina kodenya. Serinya open flow-nya ini 4 LPM dan arusnya itu 2,7 sampai 3,5. Kelihatannya sini Sin Leader yang berapa PSI ya. Tapi nanti kita langsung cek aja lah ya. Nah, saya sukanya ini space-nya ini lebar ya, lebar banget ya. Lebar banget kalau ditaruhin. Oke, kita coba dulu aja pompanya. Dan penasaran pompanya. Kita intip. Nah, seperti ini ya motornya. Nah, kita coba intip juga. Dia dalamnya pakai motor berapa? Ini ya. Nah, selangnya ini karena diklaim langsung gini ya, jadi memang nggak mudah-mudah ganti ya, tapi dia dipakai yang soket-soket berarti ya. Nah, ini dia pakai 4647. Jadi kayak Sin Leader 4500 ya, berarti ini sama dengan Sin Leader 4200, tapi bodinya nih bodi yang pendek. Tapi kalau dilihat dari space pompanya di sini kan sangat luas ya, bisa dimainkan macam-macam pompa ya. Ini kalau dual aja kita nggak perlu repot-repot ini ya, karena udah ada tempat kakinya. Ini ke bawah belakangnya nggak perlu dipasang. Coba kita lihat. Dual pun udah langsung pas ya. Pas. Ya langsung pas. Cuma perlu sambungan apa namanya. Nanti kini kita pakai itu dari sini. Sini langsung pakai selang yang agak muter gitu. Atau mungkin nyambung lah ini. Nah, mudah lah cara kalau mau diganti pompa dual. Mudah banget karena udah ada tempat kakinya ini dua buat single, buat dual. Belakangnya biasanya casingnya itu bisa dilepas, bisa juga enggak. Bahkan nggak dipotong pun nggak apa-apa ini ya. Masih cukup, bahkan nggak dibuka casingnya pun masih cukup ya. Masih cukup. Nah, kalau pompa big pump saya nggak tahu, saya coba dulu, saya ambil dulu. Nah, ini dia segini kira-kira posisinya. Agak memungkinkan ya, tapi nantilah kita coba yang belakangan aja ini. Agak memungkinkan, tapi mungkin ngadep ke sana gitu kan ya. Iya, madep sini mungkin. Tapi agak jondol. Nanti kita lihat belakangan aja. Nah, ini udah pompanya udah ya. Kemudian kita coba tengok akinya. Akinya pakai apa? Ini lihat akinya. Ternyata benar dia pakai Sin Leader juga yang 8AH ya, 8AH. Nah, oke. Okay. Ketahuan ya, akinya masih pakai aki biasa, bukan belum lithium. Nanti kita upgrade pakai aki lithium ya. Ini kalau dilihat dari space-nya ini, di space akinya ini sebenarnya ini muat yang aki 12A pun lithium yang lipo 4 yang 15A pun muat. Ini bracketnya aja kita ganti. Seperti itu ya. Sebagai mau lithium yang 14A maupun lipo 4 dan 15A ini muat nih. Ini kita naik video lah, kita upgrade. Sekarang saya mau tutup lagi semua, mau uji benarkah dia 20 liter beneran apa enggak. Oke, ini sudah saya baut dan rakit lagi. Sekarang kita akan coba isi. Ini saya punya gelas takar yang 1 liter nih segini, kurang lebih segitu ya. Kan kita akan coba isi ya. Nah, kita kasih filter kita.
Nah, kira-kira ya kurang lebihnya ini segini seliter nih. Ini seliter ya. Satu, dua, sembilan belas. Wah beneran ya 20. 20. Masih belum mentok loh padahal. Tuh. Masih ada seliter lagi mah. Coba 21 ya. Ini saya kadang-kadang penuh lebih gini, kadang kurang dikit ya. 21 liter. Ini udah penuh kalau ini. Ini tinggal di sini. Jarak 1 cm. Ternyata sungguhan ya. Di sini tidak terlihat permukaan airnya. Jadi nggak ada, ini cuma indikator 20 liter cuma sampai segini. Jadi kalau kita presin sampai atas lagi dikit itu bisa sampai 21 liter. Nah ternyata beneran nggak bohong yang 20 liternya. Ya kalau ditimbang nggak usah ditimbang beratnya ya, karena kan berat jenis air itu kan 1 liter 1 kilo ya udah pasti tinggal ditambah aja ya. Tadi kan 5 kilo tambah 20 kilo ya berarti 25 kilo gitu. Nah, karena video ini durasi panjang, saya coba ini aja ya dulu ya semprotan aja nanti untuk tes flow dan selanjutnya nanti kita upgrade di video selanjutnya. Nih. Gendongnya kelihatannya sih enak nih. Nanti saya penasaran sama nozzle ini berat juga ya. Yang 4 tadi mana ya? Jatuh ya, oh itu jatuh. 6. Jatuh nih. Nih, penasaran sama yang ini. Ini katanya bagus. Karena ini motornya pakai yang 4000 4647 berarti dia 100 PSI ya, 100 PSI ini. Sama kayak Cylinder 4500. Ini memang pompanya dari Cylinder juga. Wih, karetnya udah pasang belum ya? Kayaknya belum nih kelihatannya. Belum ya, belum ada karetnya. Nah, karet itu buat di sini ya, buat di sini. Sama buat di bawah sana juga kalau ada. Nah, ini bisa di adjust nih panjang pendeknya nih. Coba kita nyalakan langsung pol aja lah ya. Ini pakai potential control. Ini sambungannya sih kurang kencang. Ini ada. Nah, bisa bagus. Cakep ya semprotannya. Nah, tuh. Nah, ini bisa di adjust ya. Coba lihat. Nggak bisa. Pas ya. Bagus sih. Semprotannya tebel, banyak, punya. Coba kita lihat yang lurus aja. Ini kan ini kalau kita putar-putar lagi sampai mentok coba ya. Oh, karena nggak terlalu adjustable ya. Kita coba yang lurus. Kalau yang lainnya kan yang F tuh udah pernah saya coba. Ini yang lurus ini kelihatannya bagus juga. Kalau buat nyemprot pohon biasanya pohon-pohon tinggi kayak pohon yang setinggi semeter, semeter setengah itu bisa pakai lurus gini. Nah ini baru bisa dicek nih. Oh ya biasanya. Cuma mataharinya lagi ke arah sana. Nah itu bisa dicek. Nah biasanya gini ya nyemprotnya. Kalau pohon-pohon kan gini lurus jadi enak. Ini masih ada kebocoran. Nah ini agak dreaded dikit kalau segini. Bagus sih. Satu lagi lah pengen saya coba nozzle-nya. Yang satu titik ini kelihatannya kok bagus gitu. Masih bocor sini. Nah ini sih masih bocor.
lembut sih, lebar. Kalau ini agak greget bisa dikecilin dikit. Nah, tapi standar sih kayak gini. Handle-nya nih yang empuk, ringan ya, ringan. Pelangnya bagus. Oke, sementara untuk review unboxing ini adalah indikatornya. Tadi saya belum share indikatornya ya, indikator baterainya ini ada merah, hijau, dan ini hijau tengah, netral dan high ini. Normal dan high ini masih normal ya. Oke. Sementara sampai sini dulu review untuk Capsec atau agrikultur. Ini di sini agrikultur sprayer 20 liter. Ini kalau saya namain sebenarnya dari silinder nih, itu 20 liter yang kali ini mudah-mudahan memberikan manfaat ya, memberikan gambaran. Nanti kita selanjutnya kita akan upgrade dan pompanya dan review ulang. Terima kasih sudah menyimak video Autogratis sampai selesai. Mudah-mudahan sehat selalu, berkah selalu. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.